Setelah usia 60 tahun ke atas, terjadi perubahan drastis dalam diri usia tua. Mau tahu? Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kaya No Bintang. Setelah usia 60 tahun ke atas, seseorang akan mengalami perubahan drastis. Perubahan drastis itu membuat orang lain terkaget-kaget, orang lain juga berpikir yang berbeda, dan kita sendiri tidak merasakan itu. Apa perubahan itu? Yang pertama, ya pasti Anda akan menyebab lupa. Ya, perubahan drastis itu yang pertama adalah sering lupa. Lupa nama anak, nama cucu, nama cicit, nama teman, nama orang lain, padahal tiap hari bertemu. Kadang nyebut pertama itu nama lain, baru yang kedua benar. Lupa meletakkan barang, padahal sudah tahu waktu meletakkan, diingat-ingat saya letakkan di depan televisi. Tetapi begitu selang beberapa menit, lupa diletakkan di mana. Lupa kalau tadi sudah berjabat tangan, ingin jabat tangan lagi. Lupa kalau tadi pokok, sering lupa. Itu memang gejala umum dan semua orang rata-rata sebagian besar mengalami. Yang pertama, sering lupa. Oleh karena itu, perlu catatan, perlu teman untuk mengingatkan, perlu difoto pakai HP. Jadi yang pertama, sering lupa. Yang kedua adalah fungsi fisik menurun. Fungsi fisik itu menurun karena memang organ tubuh kita juga berubah. Yang tadinya tinggi agak rendah. Fungsi tangan mulai menurun, fungsi kaki menurun, fungsi mata, fungsi telinga menurun. Sehingga kita kadang tidak mendengar suara yang disampaikan oleh anak, oleh cucu. Kadang kita tidak bisa melihat dengan jelas, kadang jalan kurang cepat, kadang megang kurang pas. Itu karena fungsi fisik menurun. Dan itu hal alamiah, makanya perlu dijaga dengan olahraga, dengan asupan-asupan, supaya fungsi fisik itu tidak terlalu drastis menurunnya. Jadi fungsi fisik akan menurun, dan itu harus diikhlaskan dan disadari, ya, disadari. Nah, yang ketiga adalah kekanak-kanakan. Jadi usia 60 ke atas akan kembali punya sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu kalau minta nggak dituruti, marah, ngambek, atau kadang punya usil sendiri, kadang apa, dan kita tidak merasa itu kekanak-kanakan. Yang tahu itu kekanak-kanakan adalah orang lain, anak kita, cucu kita, karena dia mempersepsikan anak-anak itu seperti itu. Ya tidak apa-apa, karena itu sebuah kewajaran. Jadi kekanak-kanakan itu karena penurunan kognitif, karena penurunan yang lain, lakukan saja, nggak apa-apa. Ya, jadi jangan stres dengan kekanak-kanakan itu. Ditegur ya nggak apa-apa, karena memang ya lupa kita untuk sifat itu. Kadang minta ini, tapi yang dimakan satu. Pengennya makan ini, yang dimakan hanya sedikit. Kadang tersisa. Itulah sifat kekanak-kanakan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah mudah lelah dan letih. Orang tua itu disadari atau tidak, ketahanan kekuatannya, ketahanan kebugarannya itu rendah, sehingga dia cepat letih. Nggak apa-apa, jadi kalau ngangkat ya jangan diteruskan, kalau lelah ya istirahat. Kalau letih ya segera minum air putih, terus santai, jangan diteruskan, karena memang ciri khas orang tua 60 tahun ke atas, lelah dan letih. Mengapa lelah dan letih? Ya karena penurunan fisik tadi, ya, jadi dia akan cepat lelah dan letih. Yang kelima adalah sering bertanya lagi. Jadi sering bertanya lagi. Tadi sudah tanya, dijawab.
nanti tanya lagi, dijawab, nanti selang beberapa menit lagi tanya lagi. Jadi cucu akan menganggap kita itu rewel, anak menganggap kita itu rewel, tapi orang lupa. Jadi kita tanya lagi. Jadi daya ingatnya kan sudah mulai menurun, maka dia akan bertanya berkali-kali. Nah, itu keluarga diberitahu kalau itu terjadi. Jadi agar terjadi supaya tidak memunculkan kemarahan, ya tanya lagi, tanya lagi, tanya lagi. Ya memang lupa karena daya ingat sudah menipis. Nah, yang keenam, gemetar. Jadi usia 60 tahun ke atas itu gemetar. Karena tangan ini sudah ada trebornya itu ya, kalau megang, makanya hati-hati. Siapa yang sering mecahkan piring dan gelas, pasti orang 60 tahun ke atas, karena ngambil, goyang sedikit, pecah. Ngambil, goyang sedikit, pecah. Karena memang gemetar. Dan itu tidak boleh disesali. Kita terima karena itu keadaan yang berubah drastis. Ya. Nah, yang ketujuh adalah bicara berulang-ulang. Bicara berulang-ulang ini sama dengan bertanya berulang-ulang. Sudah nerangkan masa kecil, besok terangkan lagi itu. Nanti diterangkan lagi. Kemarin sudah jelaskan, ini jelaskan lagi. Tapi anak biasanya diam karena toleransi. Cucu diam karena toleransi. Tapi cerita itu entah ratusan kali diomongkan, sampai cucunya hafal, anaknya hafal, orang lain hafal. Pasti yang diceritakan itu. Jadi cerita yang berulang-ulang. Perasaan belum menceritakan. Tapi sebenarnya sudah diceritakan. Oleh karena itu, ya banyak diam dan diingatkan. Saya mau cerita ini, sudah dengar belum? Sudah, kalau sudah, jangan diceritakan. Nah, yang kedelapan adalah menyukai lagu lama. Jadi ketika mau menghidupkan YouTube musik, dia suka yang lagu lama. Dengarkan musik, radio, dia suka lagu lama. Dan ini akan bertentangan dengan cucu yang suka lagu baru. Ini biasanya rebutan. Akhirnya yang tua ngalah, tapi sambil merajuk begitu. Jadi miliki aja alat sendiri, ya nikmati lagu-lagu lama, lagu-lagu ketika dia muda ya. Itu nah anak sekarang kan sudah beda lagi lagunya. Lagu sekarang ada Statue, ada Culik Aku Dong, ada yang lainnya. Ada Mangu. Nah, orang tua nggak suka dengan lagu itu. Dia suka lagu lama. Nah, selanjutnya adalah orang usia 60 tahun ke atas tidak suka suara bising. Dia suka bermain dengan cucu, tapi ketika cucu jerit-jerit, berteriak sana lari, rasanya nggak enak. Dia ke kamar gitu aja, nggak mau dengerin. Jadi tidak suka suara bising. Ya, padahal suara bising anak cucu itu kan nikmat, tapi bagi orang tua nggak suka itu. Terganggu, rasanya gimana begitu. Nah, itu memang ciri khas usia 60 tahun ke atas, suara bising tidak suka. Makanya anak-anak kalau mengajak orang tua jangan di tempat-tempat suara bising, contoh musik. Udah nggak suka. Lihat musik itu live di panggung itu nonton udah nggak suka, karena suaranya gedabuk begitu. Ya. Nah, selanjutnya tidak betah lama. Usia 60 tahun ke atas itu tidak betah lama. Dia suka dengan cucu datang, tapi kalau terlalu lama dia nggak suka. Merasa nggak enak begitu. Dia bertamu ke orang lain, duduk sebentar mau. Tapi kalau seharian dia juga tidak suka. Jadi tidak betah lama-lama. Ya, nggak tahu, itu memang sudah perkembangan ya. Usia 60 tahun ke atas itu tidak betah. Ketika diajak jalan-jalan ke mall, tiba-tiba minta pulang. Ketika acara reuni, padahal tinggal besok, ini malamnya minta pulang. Itu tiba-tiba minta pulang. Nggak tahu, alasannya ada aja. Itulah orang tua tidak betah dengan waktu yang lama. Nah, selanjutnya lebih senang rebahan. Jadi orang tua itu lebih suka ke kamar rebahan, nyantai, ya, mengendorkan
tubuh yang meregang gitu ya, untuk menenangkan suara. Jadi beri kesempatan orang tua untuk rebahan di tempat tidur. Kadang dia duduk itu sambil merem itu. Sambil merem karena lebih suka santai karena memang perkembangan psikisnya berubah. Nah, yang terakhir, orang tua sering melamun masa lalunya. Melamun masa lalunya. Dia kadang-kadang menangis lihat anak-anak yang seperti ini. Apakah itu perlu mengendorkan diri, menguatkan hati, ngosongkan pikiran, santai saja. Alam itu akan membawa anak-anak kita sesuai dengan kodratnya. Allah itu sudah melindungi mereka. Jadi tenang saja. Nah, itulah perubahan drastis usia tua. Anda ngalami ya, mudah-mudahan ya atau tidak. Kalau tidak, nggak mungkin. Pasti ngalami. Demikian, salam Kayana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.